warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi lahul hamdu fis samawati wal ardh walladzi lahul hamdu fil akhirati wal ula walladzi lahul hamdu ala kulli hal wa ala kulli lisan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku seiman setauhid, jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah dan karunia-Nya, pagi ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah yang megah ini, tempat di antara sekian tempat paling suci di muka bumi. Mudah-mudahan hadir kita menjadi catatan yang baik, amal soleh kita semua di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita, perputaran roda kendaraan yang mengantarkan kita, semua tidak ada yang sia-sia, insyaallah tercatat sebagai bagian dari kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apa arti dunia? Ada yang tahu? Dunia itu artinya dekat. Dunia itu artinya adalah sangat dekat. Dunia itu artinya adalah sangat sementara. Dunia itu artinya adalah sangat hina. Dunia dari kata dani itu hina, remeh temeh, rendah, hina, itulah dani, ada hamzahnya di ujung. Daniun itu artinya adalah hina, rendah, pendek, singkat, sementara. Itu arti dani. Kemudian dimuannaskan, artinya dibentuk menjadi bentuk kata muannas, artinya perempuan. Menjadilah dia ad-dunia. Dan ini menunjukkan tingkatan, degree, sehingga bermakna sangat rendah, sangat hina. Itulah arti dunia. Sesuai arti ini, dunia memang memiliki karakter seperti itu. Isinya kesenangan yang sementara. Dalam bahasa Al-Quran, kesenangan sementara itu adalah mata'. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia ini, kata Allah, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sementara. Berarti akhirat kesenangan yang abadi, kekal selamanya. Kita belum pernah ke akhirat. Ada yang pernah? Belum dong. Belum. Sebentar lagi. Tinggal nunggu waktu dan panggilan ya. Pasti itu. Pasti atau mungkin saja? Pasti. Siapa yang bertahan? Dan dunia ini
namanya juga sementara, singkat, pendek. Gak ada desain kekekalan untuk sebuah kehidupan duniawi. Siapapun pulang, hatta orang yang ngaku-ngaku Tuhan pun pulang. Ya, Fir'aun pernah mengklaim sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata, akulah Tuhan kalian tertinggi. Ngaku-ngaku Tuhan, ngaku paling tinggi juga, dibenamkan Allah akhirnya serendah-rendahnya di Laut Merah sana. Ini kira-kira seperti itu malaikat membenamkan. Ini yang tertinggi itu, ini dibenamkan. Pulang. Semua tidak ada yang bertahan. Petantang petenteng menjadi pejabat, ujung-ujungnya pulang. Pulang. Maka gak boleh sok-sokan, santai baik. Dipilih 5 tahun sekali, perpanjangan berikutnya jadi 10 tahun. Mau minta 3 kali gak boleh. Ya seperti itu, pulang juga akhirnya. Orang-orang hebat yang katanya hebat, semua pulang. Karena sifat dunia ini memang sebentar. Kekekalan milik Allah. Akhirat oleh Allah dijadikan sebagai kekal, abadi, selamanya. Kita tidak pernah dan belum ke sana, tapi iman kita menuntun kita, membimbing kita untuk mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau orang bertanya lagi, kayak pernah ke sana aja? Jawabannya, memang belum pernah ke sana, Mas, Neng, Tong, Mpok. Tapi iman kami, keyakinan kami, akidah kami menuntun bahwa kehidupan di sana, akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Di banyak ayat kita temukan Al-Quran, Allah menyatakan ini. Kita orang yang beriman, akidah kita menyatakan itu benar. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu untukmu Muhammad dan untuk semua umatmu ya Muhammad lebih baik daripada dunia. Al-Duha, dalam surah Al-Duha yang kita pernah pelajari juga di sini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu, kehidupan di sana untukmu ya Muhammad dan umatmu. Umat Muhammad di sini maksudnya yang beriman. Yang enggak beriman, ia tidak menjadi umat Muhammad. Rasul sedih, kok ada di antara manusia ini yang seharusnya menjadi umatnya, tapi tidak menyatakan imannya. Dia bukan umat Muhammad, laisa minna, bukan dari golongan kami. Yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Di ayat yang lain, umpamanya ambil surah An-Nisa ayat 77. An-Nisa 77. Allah berfirman, "Qul," katakan, "mata'ud dunya qalil." Kesenangan dunia ini sedikit atau sementara. Wal akhiratu
khairul liman ittaqa wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di akhirat nanti. Karena tidak ada aniaya di sana. Wala yuzlamuna fatila. Yang telah kita perjuangkan yang baik-baik di dunia ini berbalas kebaikan berlipat ganda di sana. Yang dilakukan oleh manusia hari ini di dunia, keburukan, kejahatan atau dosa, dan tidak dimohonkan ampunannya kepada Allah, ia akan temukan jawabannya, balasan atas dosanya yang setimpal di akhirat nanti. Dan semua tercatat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapapun yang berbuat kebaikan, walau hanya sekecil butir debu yang halus itu, ia akan melihat hasilnya. Dan yang berbuat dosa, walau hanya sekecil butiran debu yang halus itu, kejahatan yang diperbuat dilakukannya, ia pun akan melihat dan menuai hasilnya. Tercatat. Nah, di beberapa ayat inilah kita menemukan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, akhirat itu lebih banyak daripada dunia, kekal selamanya, sementara dunia sementara. Tapi ya begitulah iblis mengganggu, menggoda manusia, menjadikan indah dunia ini dan dipolesnya seakan dunia menjadi tujuan, sehingga banyak orang yang lupa diri, mabok dunia, nggak nyadar kalau dunia pada posisi penghubung atau antara saja. Sedang yang menjadi tujuan hakiki sebenar-benarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Banyak yang tidak sadar itu, tertipu oleh dunia. Dan Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haqq, sungguhnya janji Allah itu benar, hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-kali kalian tertipu, ditipu oleh makhluk yang memang penuh dengan trik-trik tipu daya. Iblis maksudnya, setan la'natullah alaihi. Sehingga ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah mengatakan dalam ayat ini, wahai sekalian manusia, janji Allah itu hak. Hati-hati kata Allah dengan dua penipu hebat. Apa dia? Pertama, kehidupan dunia ini menipu. Yang kedua, setan la'natullah alaihi. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu musuh untuk kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan ia benar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu, kata Allah, hanya mencari mangsa sehingga korbannya nanti dijadikannya sebagai teman setia yang menemani dirinya dalam siksa, di dalam api neraka
yang menyala-nyala, min ashabis sa'ir. Coba sejujurnya Bapak Ibu perhatikan segala kekeruhan dalam hidup, segala macam keonaran dalam hidup ini, pasti penyebabnya dua ini: korupsi dunia, panggilan dunia, dan setan. Pembunuhan dunia dan setan. Zina dunia dan setan. Apa kejahatan yang terjadi? Pasti pemicunya dua, penyebabnya dua. Perceraian dunia, setan. Setan ngompor-ngomporin apa ini? Yang artinya bubar. Pembunuhan dunia dan setan. Penyimpangan perilaku dunia dan setan. Memang dua ini, gak ada yang ketiga. Penipu besar dalam hidup ini dua itu. Bisa ditemukan ayat ini dalam surah ke-35, surah Fatir, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang tadi kita bacakan. Surah ke-35 ayatnya ayat 5 dan ayat 6. Ya ayuhan nasu inna wa'alallahi haqq fala taghurrannakumul hayatid dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Maka jadikan dia, setan itu, benar-benar musuh. Jangan buka celah pertemanan. Jangan jadikan dia sahabat. Karena Allah sudah menyebut bahwa dia musuh. Maka jadikan dia benar-benar musuh. Kenapa Allah jadikan musuh? Menguji kehidupan kita. Iya, tanpa setan gak ada ujian. Hidup ini datar-datar aja. Dan Allah tidak ingin itu. Allah ingin agar dunia ini menjadi negeri ujian. Darul bala wal imtihan, itu dunia. Maka diuji. Memang dunia ini tempat ujian. Bisakah Allah menjadikan semua ini muslim, baik, taat? Kalau ukurannya adalah kemahakuasaan Allah, bisa saja. Tapi ketika kita beralih ke apakah itu dikehendaki Allah, Allah tidak berkehendak. Allah tidak menghendaki itu terjadi. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai Allah mau berkehendak, niscaya dijadikannya semua seisi bumi ini beriman kepadanya. Sehingga nggak ada lagi kafir, nggak ada lagi munafik, nggak ada lagi musyrik, nggak ada lagi penyimpangan sana sini. Semuanya beriman, semuanya patuh, semuanya taat, semuanya menghamba, dan semua baik. Nah, kalau sudah begitu, ngapain dunia? Akhirat aja langsung surga. Nggak usah ada neraka, tidak perlu ada dunia, langsung surga. Tapi Allah tidak berkehendak itu. Allah menghendaki agar terjadi perpindahan proses. Alam kita berganti-ganti. Dari alam hurah, roh dulu, masuk alam rahim. Beberapa bulan lamanya pindah ke alam dunia. Setelah dunia pindah ke alam kubur, alam barzakh. Dari alam barzakh pindah ke alam mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban dan berakhir pada alam surga atau naudzubillah alam neraka. Perpindahan ini dikehendaki oleh Allah. Jadi dunia ini memang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai negeri ujian, full tank ujian. Orang sakit diuji apa tidak itu? Diuji, sakitnya itu ujian. Kita sehat detik ini, kita sedang diuji apa tidak?
diuji. Jangan menganggap bahwa kesehatan itu bukan ujian. Walabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kebaikan, keburukan semuanya adalah bernilai ujian di dunia ini. Orang kaya sedang diuji dengan kekayaannya. Si fakir lebih pasti kelihatan bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Orang berilmu diuji, orang yang tidak berilmu juga diuji. Orang yang sehat sedang diuji dengan kesehatannya. Orang yang sakit juga diuji. Semua sedang diuji. Karena yang dunia ini adalah perjalanan penuh dengan ujian. Semuanya bernilai ujian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang dunia. Ada seorang sahabat namanya Abul Abbas. Abul Abbas ini datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abul Abbas, "Ya Rasulullah, minta tolong ya Rasul, tunjukkan kepadaku, beritahu aku amalan yang jika aku lakukan Allah mencintaiku." Kata Rasul, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Bersikap zuhudlah kamu di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas, karena Rasul menambahkan, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia, orang lain maksudnya, akan mencintaimu juga. Cinta ilahi kepada dirimu kamu raih dengan sikap zuhudmu dengan terhadap dunia. Sedang cinta sesama kepada dirimu kamu raih, kamu capai dengan berlaku zuhud terhadap apa yang ada pada mereka. Gimana penjelasannya? Ini, Bapak Ibu sekalian, zuhud di dunia ini itu artinya adalah kita tidak menjadikan dunia ini sesuatu yang mengisi hati kita. Dunia ada di luar hati. Terus hati kita jadikan apa? Hati kita jadikan istana bagi ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beri tempat dunia untuk menyelinap dalam batinmu. Itu zuhud. Lalu kalau dunia tidak di hati kita, di mana posisinya? Tempatkan dunia pada genggamanmu. Sekali dunia masuk menyelinap ke dalam hatimu, ketika itu kamu sedang dikuasai oleh dunia. Tapi ketika dunia ada dalam genggamanmu, ketika itu kamu sedang menguasai dunia. Jika dunia mendapat tempat di hatimu, potensi peluang kamu tertipu oleh dunia besar sekali. Tapi jika dunia kamu posisikan dalam genggamanmu, maka kamu tidak akan pernah tertipu oleh dunia, karena kamu menguasai dunia itu. Kapan seseorang dinilai sebagai tertipu oleh dunia? Jika demi dunia seseorang tidak merasa bersalah
tidak juga merasa berdosa meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sampai titik itu terjadi, maka manusia ini namanya manusia yang dikuasai oleh dunia. Demi dunia dia nggak merasa berdosa meninggalkan kewajiban agama. Berkeliaran di luar sana mencari rupiah, dolar dan seterusnya, dan tidak peduli bahwa hari ini umpamanya adalah hari Jumat, kita harus ibadah. Kewajiban agama dia tinggalkan. Dia ingin mencapai kepuasan menurut hati dan pikirannya dengan dunia. Kapan manusia bisa puas dengan dunia? Kejarlah dunia, pasti kau tidak akan mendapatkan. Walaupun kamu mendapatkan, pasti tidak akan banyak. Walaupun banyak yang kamu dapatkan, pasti kau tidak akan puas. Walaupun kau puas, pasti tidak akan kekal. Tapi kalau akhirat kamu kejar, maka kamu akan mendapatkannya, bahkan mendapatkan juga dunia. Sudah engkau dapatkan akhirat, banyak pula. Sudahlah banyak kamu dapatkan bagianmu untuk akhirat, kamu puas. Sudahlah itu memuaskan, kekal selamanya. Itu perbandingannya dunia dengan akhirat. Dan begitu cara kita bersikap zuhud, tidak diombang-ambingkan oleh dunia. Orang yang dunia dibiarkan menyelinap ke dalam hatinya, orang seperti ini cepat sekali terkena penyakit yang namanya stres. Orang-orang stres di dunia ini itu karena membuka peluang masuknya dunia ke dalam hati. Bangun pagi pikirannya sudah dunia, harus kerja, harus begini. Jadi dunia ini luar biasa menyibukkan pikiran dan hatinya. Mulai dari dia bangun pagi, bangun dari tidurnya sampai dia tidur lagi. Tidurnya bahkan tidak lelap, tidak nyenyak, karena masih dikuasai oleh dunia. Lama dia untuk bisa terlelap dalam tidur, karena berpikir menerawang. Yang terpikir adalah dunia, dunia kerja, dunia usaha, pundi-pundi. Itu yang dipikirkannya. Rasulullah mengingatkan kita, andai manusia oleh Allah diberi emas sepenuh satu lembah yang begitu dalam, berisi penuh dengan emas, lalu diberikan Allah kepada seseorang di antara hambanya, manusia ini, kata Rasul, pasti tidak akan puas, masih menuntut ada lembah kedua yang juga penuh dengan emas. Andai Allah izinkan untuk juga memiliki lembah yang kedua penuh dengan emas, kata Rasul, pasti juga tidak akan puas, menginginkan ketiga. Baru berhenti ketika perutnya sudah terisi tanah. Apa maksudnya? Sudah mati. An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia ini tidur semuanya di dunia. Maksudnya manusia yang lalai loh ya. Manusia yang lalai yang dikuasai oleh dunia. Itu nilainya ibaratnya tidur di dunia. Wa idza matu intabahu.
Tadi apabila mereka sudah mati, baru melek, baru sadar, oh ujung segalanya di sini. Di mana harta yang kemarin saya tumpuk nggak terbawa ke sini? Rumah mewah yang menjadi kebanggaan tidak juga ikut ke sini. Mobil mewah yang menjadi kebanggaan tidak ikut ke sini. Segala macam usaha yang diperjuangkan tidak juga ikut masuk ke dalam tempat ini. Semua ditinggal. Ketika jenazah ditempatkan di lahan, tanah menyambutnya. Ketika diurut, dipadatkan, digenggam oleh perut tanah, apa kata tanah kepada jenazah? Aku adalah rumah sunyi dan gelap. Kamu lihat sekarang dalam kegelapan dan sunyi senyap, tiada ada ini dan itu. Orang-orang tercinta sekelilingmu semua tidak hadir menemani. Pertanyaannya, kata tanah, kamu bawa apa? Bawa apa kamu masuk ke dalam perutku? Sekian puluh tahun kamu lalu lalang di atas punggungku, petantang petenteng, lupa diri, menganggap sudah segalanya. Ujungnya kamu, aku genggam dalam perutku ini. Kamu bawa apa wahai manusia? Aku tidak peduli dengan kemewahan duniawimu dulu. Yang aku tanya sekarang, kamu bawa apa? Amal kebaikan atau malah dosa? Berakhir segalanya. Maka menjadi penting sikap zuhud dalam kehidupan duniawi. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi menjadikannya sebagai perantara, alat saja, penghubung. Kita tidak dikuasai oleh dunia, tapi justru menguasainya dengan baik, mengelolanya dengan baik. Yang kita dapatkan dari dunia, syukurlah kepada Allah. Ini bagian dari zuhud. Yang luput dari kita bagian dunia ini, padahal kita menginginkannya, bersabarlah. Karena sejatinya Allah memberikan kepada kita tidak sesuai dengan kehendak masing-masing diri kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah memberi sesuai dengan kehendaknya yang bermanfaat untuk hidup kita. Jika tidak hadir dalam hidup kita, boleh jadi itu memang menurut Allah tidak bermanfaat untukmu. Jika Allah hadirkan, berarti itu bermanfaat untuk dirimu. Bahkan jika Allah masih beri kehidupan, itu berarti kehidupan ini masih bermanfaat untuk kita. Jika Allah wafatkan, itu artinya hidup sudah tidak lebih baik daripada kembali kepadanya. Kematian kalau begitu menjadi ruang istirahat dari segala macam hiruk pikuk kehidupan dunia. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jika Engkau berikan kehidupan pada kami, hidupkan kami dengan penuh kebaikan. Hidupkan kami, jadikan hidup ini sebagai media penambahan kebaikan kami. Tapi jika Engkau wafatkan kami karena waktunya sudah sampai, wafatkan kami ya Allah dengan kematian yang betul-betul menjadikan kami istirahat dari hiruk pikuk bahkan kejahatan dunia. Bukan hanya hiruk pikuk, bahkan kejahatan dunia. Kita minta kepada Allah. Itu doa dari Rasul. Ini
maka nanti hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan hamba jika kehidupan ini memang lebih baik buat hamba. Wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Wafatkan hamba ya Allah jika memang wafat itu lebih baik bagi hamba daripada hidup. Wafatkan, enggak apa-apa. Waj'alil hayata ziyadatan li fil khair. Jadikan kehidupan, kalau memang Engkau berikan kehidupan ya Allah, sebagai wadah kami untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jika Engkau takdirkan kami harus Engkau wafatkan juga, jadikan wafat sebagai media untuk kami betul-betul tenang, nyaman, istirahat dari segala hiruk pikuk duniawi dan dari segala kemeluknya dan dari segala kejahatan dunia. Banyak orang, banyak manusia yang ketika mati nggak istirahat. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah memang istirahat. Nggak ada istirahat. Ini perspektif Islam ya, perspektif Al-Quran ya, perspektif Sunnah Rasulullah. Nggak ada istirahat dalam matinya ketika dia tidak punya iman kepada Allah. Bagaimana bisa istirahat? Di dunia dia senang, di alam setelah dunia nggak ada kesenangan. Karena dia tidak membangun kehidupannya di dunia di atas fondasi iman. Banyak orang yang tidak istirahat setelah dia mati. Walaupun dibahasakan istilah beristirahat dengan tenang, bahasa lo RIP, rest in peace, istirahat dengan tenang, dengan damai. Bahasa lu, bahasa manusia, bahasa malaikat beda lagi. Gak bisa menjadikan permukaan bumi sebagai ukuran, bukan itu standarnya. Dikira kalau dimakamkan di taman makam pahlawan otomatis jadi pahlawan di mata malaikat? Ya enggak. Siapa dulu dia? Dikira kalau area makamnya itu, tempat dimakamkannya itu harganya di atas 1 miliar umpamanya, terus di tempat itu luar biasa kenikmatan surgawi gitu, ya enggak juga. Manusia walau ia dikuburkan di bawah akar pohon besar di pinggir sungai sana, jauh dari kenyamanan pandangan duniawi. Tapi bukan itu ukurannya. Boleh jadi dia merasakan kesenangan dan ketenangan luar biasa dalam hidupnya setelah mati maksudnya. Kan kematian itu perpisahan roh dengan jasad. Di alam kubur hidup atau mati? Hidup. Tidak ada kematian. Di alam kubur itu hidup. Roh sejak Allah ciptakan selamanya tidak akan mati. Konsep maut, perspektif Al-Quran itu adalah mufaraqatul ruh lil jasad. Hilangnya ruh, lenyapnya, diambilnya ruh sebagai motor penggerak kehidupan bagi jasad, itu diambil, dipisahkan. Nah, jasad menjadi kaku karena ruhnya ditarik, diambil. Itulah maut. Selepas peristiwa ini nggak ada lagi kematian. Di alam kubur hidup karena ruh tidak pernah mengalami kematian. Ketika dibangkitkan nanti ada kehidupan, bahkan disatukan kembali ruh dengan jasadnya.
masuk ke dalam surga karena dia adalah hamba Allah yang memang wajar, pantas menghuni surga. Gak akan mati dalam surga. Penghuni surga tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Karena tidak ada kematian. Hubungannya, tidur itu adalah saudara kandung kematian. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Ketika tidak ada kematian, maka tidur nggak ada. Penghuni surga itu tidak tidur. Oh, mungkin ngantuk. Nggak ada kantuk, karena kantuk pengantar tidur. Kalau begitu sakit, tidak ada penyakit. Fisik dan batin nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit fisik, nggak ada penyakit batin, nggak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut semua belenggu-belenggu batin. Tidak ada lagi penyakit iri hati, dengki, dendam, inilah itulah, nggak ada. Semuanya tidak ada. Itu kehidupan surgawi. Tidak ada kematian. Andai di antara manusia ini akhirnya, naudzubillah, masuk ke dalam neraka, apakah dia mati dalam neraka? Enggak. Walaupun mereka penghuni neraka ini meminta mati, mengusulkan kematian, kan banyak usulannya. Satu diantaranya minta dikeluarkan dari neraka. Mereka bilang, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami ya Allah dari siksa ini. Gak kuat kami ya Allah. Kalau Engkau perkenankan kami keluar dan kembali ke dunia, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan berbuat kebaikan berbeda dengan yang dulu pernah kami lakukan. Kami akan menata diri, memperbaiki diri, berbenah. Nyesel dah ngomongnya begitu. Na'mal soleh, kami akan beramal soleh ya Allah. Tolong ya Allah, beri waktu kami keluar dari tempat ini, sisa kembalikan kami ke dunia. Tapi Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kalian sudah kami beri umur yang cukup waktu di dunia? Cukup waktu sebenarnya kalian dulu untuk menata kehidupan dengan baik, menata diri dengan baik, berlaku yang baik, beramal yang baik. Cukup waktu, puluhan tahun. Nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, dan telah juga datang orang yang memberikan peringatan, mulai dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga hari ini para ulama, para asatidzah, buku-buku Islam, YouTube tentang dakwah Islamiyah sudah datang semuanya. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka sekarang rasakan siksa, dan orang-orang zalim seperti kalian, para pelaku dosa, orang-orang yang kafir mengingkari Allah, tidak ada lagi penolong. Allah tidak menolong, para malaikat tidak menolong, manusia tidak menolong. Itu usulannya, minta keluar, nggak dikabulkan. Akhirnya minta apa? Minta ada pembagian makanan dari penghuni surga. Karena mereka melihat penghuni surga, mereka menikmati hidangan surgawi. Apa komentar orang-orang di neraka? Boleh dong berbagi, beri kami makanan dan minuman. Tapi apa jawab para penghuni surga? Innallaha harramahu 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman ini untuk kalian orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Lalu minta lagi, bukan makanan minum karena enggak terkabul. Mintanya apa? Mati. Liyaqdi alaina Rabb. Ya wahai malaikat Malik,
boleh sampaikan kepada Tuhan, biar Tuhan mematikan kami. Kami nggak kuat dalam siksa. Nggak ada kematian, nggak ada lagi kematian. Dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya, tidak mati, tidak hidup, nggak ada kematian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kita bahas ini adalah terkait sikap zuhud tadi. Agar menjadi manusia yang bernilai zuhud, zahid, jauhkan hal-hal yang diharamkan oleh agama, apapun itu. Haram dilihat, jauhkan. Haram didengar, hindarkan. Haram dipegang, jauhkan. Haram untuk kita melangkahkan kaki ke situ, hindarkan. Haram untuk dimakan, jauhkan. Haram dikonsumsi atau diminum, jauhkan juga. Itu sikap zuhud namanya. Haram itu ada dua. Ada haram lidzatihi, ada haram lighairihi. Haram yang pertama karena zatnya, materinya memang haram. Kalau ini adalah miras umpama, maka materinya memang haram. Oke. Sekarang ini umpamanya minuman kaleng, berarti soft drink, bukan miras. Halal dong? Ya halal. Tinggal cara. Kalau ini minuman ini saya curi dari warung tetangga sebelah, saya ambil tanpa dia tahu, karena saya haus. Setelah jauh dari warung itu baru saya minum, blok, habis. Rasa jeruk, kira-kira rasa jeruk. Soft drink, materinya, zatnya halal, tapi cara saya mengambilnya, cara yang haram. Maka nilainya nilai haram, namanya haram lighairihi. Haram karena sebabnya, bukan haram karena materi. Haram karena cara, haram karena sumber, gitu. Itu namanya haram. Nah itu semua Bapak Ibu hindarkan, jauhkan. Kasihan keluarga, kasihan diri kita. Kita bawa makanan dan minuman, tapi dari sumber yang gak beres. Kita suplai keluarga kita, anak-anak makan, mereka gak tahu apa-apa loh. Tiba-tiba harus makan dari tempat yang diharamkan agama, dari sumber yang diharamkan, dari uang yang diharamkan. Oke, makan. Akibatnya, efeknya panjang. Menjadi darah mereka, menjadi daging mereka, menjadi kulit mereka, menjadi tulang mereka, dan itu melenyapkan barokah keberkahan dalam hidup. Maka jauhkan hal-hal yang diharamkan. Bahkan terhadap yang halal sekalipun, kendalikan diri. Nah itu juga zuhud. Saya punya makanan, minuman, uang saya dan halal semuanya. Mumpung gak ada orang, gitu ya. Dan mumpung di rumah, wah, ujung-ujungnya sakit perut, ya, malas ibadah karena nggak kontrol diri. Maka terhadap yang halal sekalipun, kelola dengan baik, kendalikan diri. Walau terhadap yang halal, apalagi yang haram. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sudah terbit matahari, tapi kalau memang masih ada dialog silakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema bahwa arti dunia dekat, rendah, singkat, sangat rendah dan hina. Baik, dan sekalian barangkali ada yang butuh dipertanyakan atau masih kurang paham atau mungkin bisa menanyakan hal yang lain, bisa dipertanyakan, silakan. Oh, dari Ibu dulu, silakan.
Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, Ya, silakan. apakah perbedaan ujian, cobaan, dan azab? Karena ada orang yang salah, misalkan dia lagi coba, tapi dia merasa dia lagi diuji, atau orang lagi coba, tapi orang mengatakan dia lagi diazab. Syukran Ustaz. Terima kasih. Orang baik, amalnya baik, perbuatan yang dilakukannya perbuatan baik, tapi ia tidak beruntung dalam hidup, itu namanya sedang diuji. Tapi kalau orang itu tidak baik, jauh dari Allah, oke, lalu ia tidak beruntung dalam hidup, maka nilainya adalah nilai teguran atau bahkan siksa. Maka ada kata dalam agama istilahnya istidraj, sunnatul istidraj. Itu artinya adalah menarik secara perlahan atau membiarkan perlahan secara diulur lah secara perlahan sampai akhirnya dia tidak sadar bahwa dirinya sedang digiring menuju kebinasaan, menuju siksa. Itu namanya istidraj. Maka jangan dulu mengatakan, jangan bangga, saya nggak pernah sholat tapi alhamdulillah rezeki datang terus. Hidup nyaman-nyaman aja. Daripada dia tuh rajin sholat, kere aja, susah hidupnya. Ngapain kalau dipikir sholat itu? Nah ini salah ini orang begini. Anda sedang jauh dari Allah, mengatakan tidak sholat, tapi hidup Anda dipenuhi oleh Allah. Hajat duniawi Anda dipenuhi. Jangan bangga, karena itu adalah pangkal dari siksa yang sebenarnya. Namanya dalam agama istidraj, pembiaran. Hubungannya selalu dengan dosa, selalu dengan dosa. Jauh dari kata taat, tidak taat kepada Allah, tapi senang hidupnya. Semua keinginannya tercapai, padahal nggak taat kepada Allah, nggak pernah ibadah, tapi hajat hidupnya datang terus. Sehat, disehatkan oleh Allah, nggak mati-mati, sampai tua sehat terus. Padahal jauh dari agama, jauh dari Allah maksudnya, nggak peduli bahkan dengan ajaran Allah dan dengan orang-orang Muslim yang taat kepada Allah, dia malah nggak suka. Tapi hidupnya senang. Nah, orang-orang begitu namanya sedang disiksa. Dia nggak menyadari aja. Dalam Al-Quran kan disebut itu. Wadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka, akan kami biarkan mereka secara perlahan menuju siksa dengan cara yang tidak mereka sadari. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan akan kami beri tangguh mereka inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku sangat kokoh. Rencana Allah maksudnya. Itu ada di dalam surah Al-Qalam ayat 44 dan 45, dan di surah Al-A'raf ayat 182. Alladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf 182 dan Al-Qalam ayat 44 dan 45. Ini Bu. Oke, baik, silakan mungkin bagi bapak-bapak ada yang bertanya, silakan Pak Adil ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz tadi menyinggung masalah siksa kubur. Ya tentu sebagai orang yang beriman kita mempercayai bahwa siksa kubur itu ada. Nah pertanyaannya sebenarnya yang disiksa di kubur itu jasad kita atau ruh kita? Kan katanya kalau di kita kurang ya namanya amalan atau apa disiksa kubur, di kuburnya disempitkan, kemudian ada yang didatangi ular dan lain-lain. Pertanyaannya kalau misalnya jasad kita dibakar atau tidak dikubur lah katakan begitu, kalau memang jasadnya yang disiksa kan jadi nggak relevan gitu. Makasih Ustaz. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan dalam tulisannya, dalam kitabnya, ketika manusia ada di dunia, fisiknya menjadi imam, rohnya makmum. Senangkan fisiknya, maka roh akan ikut senang di dunia. Di dunia, fisiknya senangkan, roh ikut senang. Makan sate, fisiknya kan senang, rohnya senang gitu. Wah, enak banget ini, enak banget. Tambah tongseng, seng dan tong, dua yang keras itu lebih enak. Udah tong ada seng lagi. Fisik disenangkan, roh ikut senang. Ketika di alam kubur, terjadi kebalikannya. Kalau ruhnya menjadi imam, fisiknya menjadi makmum. Jika ruhnya senang, fisik ikut senang. Itu di alam kubur. Di alam mahsyar nanti, dua-duanya 100% itu tidak ada lagi yang menjadi imam dan makmum, sama sepenuh-penuhnya merasakan. Kalau memang senang, maka dua-duanya merasakan senang 100%. Kalau memang menderita, dua-duanya, fisik dan roh maksudnya, merasakan penderitaan 100%. Gak ada lagi yang menjadi imam dan makmum. Kalau di dunia, fisik jadi imam, roh makmum. Karena kita ada di alam materi, alam fisik nih. Dunia kan alam fisik. Ketika masuk alam kubur, yang dominan roh. Rohnya lah yang menjadi imam, fisiknya menjadi makmum. Jika imamnya yaitu roh disenangkan oleh Allah, fisik merasakan senang. Satu hal, bahwa sistem kehidupan alam kubur dengan alam dunia itu sama sekali berbeda. Maka jangan pernah memperhatikan, melihat, mencermati kondisi barzakh kehidupan alam kubur, walau di kuburan, itu jangan pernah menghubungkan, dalam artian jangan pernah menyamakan dengan kondisi dunia. Sebulan setelah seseorang jenazah dikubur, dia orang yang umpamanya tidak baik dalam hidupnya, kondite yang gak bagus, jejak digitalnya jahat, gitu ya. Lalu mati, dikubur, sudah sebulan. Untuk kepentingan forensik dan lain-lain mungkin harus digali kuburnya. Ketika digali, begitu aja. Kira-kira gitu lah ya, pemandangan yang umum. Kain kafan gak berubah, fisik masih begitu, cuma memang menimbulkan bau yang gak sedap. Normal lah, namanya jenazah. Tapi
Katanya ada api, ada ular, ada paku, ada martil, ada apalah gergaji. Nggak ada. Berarti bohong. Nah, di sini nih, kita yang menilai yang salah. Keadaan ini tidak boleh disamakan dengan keadaan dunia. Siksa dia yang dialaminya secara fisik nih boleh jadi lebih hebat dari sekedar siksa yang dirasakan oleh fisik ketika masih ada di dunia. Almarhum Buya Hamka dalam tulisannya itu menyebut Fir'aun itu kan tenggelam di Laut Merah, ditenggelamkan, dibenamkan di Laut Merah. Jasadnya itu diangkat di penghujung abad ke-18, kemudian dimumikan, ada di Kairo sekarang, dan menjadi objek wisata. Baru untuk melihat jasadnya Fir'aun, utuh jasad. Kita lihat di sini. Apa kata Hamka? Almarhum Buya Hamka dalam tulisannya mengatakan, sepertinya Fir'aun bebas siksa. Padahal boleh jadi setiap pasang mata menyaksikan jenazah itu Fir'aun, Allah konversikan menjadi siksa yang pedih sekali dirasakan. Cara Allah. Jadi tak perlu harus dilihat ada apa namanya alat pukul, ada cangkul, ada martil, ada paku, ada api. Nggak harus itu. Artinya nggak harus kasat mata dilihat oleh manusia. Maka jangan salah menilai, karena keadaan atau sistem kehidupan sudah berbeda, sudah berganti. Lagi pula yang namanya siksa, apakah harus dalam wujud seperti yang kasat mata? Kan nggak harus. Sekarang ada orang yang tidur di kamar hotel yang megah mewah, bintang 5, empuk luar biasa. Begitu sudah terlelap dalam tidurnya, dia bermimpi diinjak-injak oleh gajah gunting sampai keringat dingin, sesak nafasnya. Tiba-tiba sadar. Pertanyaannya, dia tersiksa atau tidak? Tersiksa. Tapi dilihat nggak ada gajah. Itu ya. Jangan menilai bahwa siksa harus dalam wujud yang sesungguhnya ada seperti yang kita lihat di dunia. Karena siksa bisa datang, bisa ada dalam segala cara dan segala wujud. Ya. Itu sederhana tersiksa. Tapi sebaliknya, tidur di kasur yang biasa saja, tiba-tiba dalam mimpinya dia didatangi oleh seseorang yang sangat baik, ramah, menawarkan hidangan, makanan dan sebagainya, terus memberinya kendaraan yang mewah. Senang kan? Senang. Padahal hidupnya gitu-gitu aja. Gitu. Terima kasih. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup melengkapi pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak satu, bapak ibu satu, dan waktu juga sudah menjelang siang. Mungkin ada beberapa dari kita yang mau melaksanakan atau kegiatan yang lain. Karena itu saya memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan bahwa kehidupan duniawi ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara, sekaligus bukan tujuan. Jangan biarkan dunia menguasai diri dan kehidupan kita, tapi sebaliknya, kuasailah dunia. Jangan kita menjadi hamba makhluk yang terombang-ambing oleh kehidupan dunia.
Dan jadilah hamba Allah yang zuhud di dunia ini, maka Allah mencintai kita. Dan zuhud terhadap apa yang ada pada orang, maka orang akan cinta kita. Maksudnya zuhud kepada orang lain itu, kepada yang di tangan manusia, kita nggak celamitan, mengharap sekali pertolongan orang, bantuan dia, padahal kita sebenarnya masih bisa berikhtiar. Nah, orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada manusia justru akan kecewa. Maka zuhudlah kepada apa yang ada pada manusia, manusia akan sayang kepadamu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan sayang kepada kita. Ini saja, dan mari kita sudahi majelis kita ini dengan bersama bermohon kepada Allah kebaikan. Kiranya Allah berikan, limpahkan kepada kita dan keluarga semuanya. Allah lindungi kita dari segala musibah, dari segala malapetaka dunia akhirat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami, maafkan kami atas semua salah dan dosa-dosa kami. Ampuni dan maafkan juga keluarga kami semuanya, khususnya dua orang tua kami tercinta, tersayang, yang baik yang ada masih hidup bersama kami hingga hari ini, apalagi yang sudah lebih awal. Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah selamanya. Sayangi kedua beliau sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, terus bimbing hidup kami ya Allah, dan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar dapat mengisi dan menjalani kehidupan ini dengan baik, kehidupan yang Kau ridhai. Terus bimbing langkah kami agar kami tidak tersesat di jalan. Ya Rabbana, selamatkan kami fid dini wal dunia wal akhirah. Allahumma sallimna min afati dunia wa adzabil akhirah, fitnatihima, waliyatihima, fadihatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Jadikan majelis ini selalu terlimpah rahmah kasih sayang-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami sementara nanti selalu dalam lindungan-Mu, senantiasa dalam bimbingan-Mu, selalu dalam penjagaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصل اللهم على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penasihat, terima kasih para teman-teman yang sudah